Yes people, balik lagi dengan gue Widi Sasongko. Kali ini gue akan bahas transfer news yang sudah diberitakan oleh Fabrizio Romano. Dan saya ingin mereaksi terkait beberapa transfer news ini. Yang pertama, tentu saja big news adalah datang dari Jadon Sancho. Jadon Sancho joining fee dengan loan ke Borussia Dortmund adalah 4 juta ya. Gaji sebesar sekitar 190.000 itu ditanggung oleh Dortmund, dan Manchester United dibebankan 100.000 pounds per minggu. Dan menurut gue ini deal yang sangat win-win ya, karena Erik ten Hag udah gak mau handle dia. Secara kualitas permainan memang bagus, skillful, tapi tidak punya yang namanya integritas dan juga kedisiplinan ya. Jadi Erik ten Hag gak mau pakai pemain seperti ini karena bisa menyebabkan perpecahan di dressing room maupun sama tim, karena dia latihannya ogah-ogahan ya, seperti yang kita ketahui. Nah, yang paling bikin gue heran adalah kenapa tidak ada klausa loan to buy, option to buy ya, option untuk beli. Si Dortmund ini nggak dikasih option untuk membeli Jadon Sancho. Jadi setelah musim ini berakhir, jadi di dulu 6 bulan musim ini berakhir, maka si Jadon Sancho ini akan balik lagi ke Manchester United. Dan ya menurut gue itu masalah lagi lah ya, masalah lagi. Karena atau mungkin dari Dortmundnya yang nggak punya uang yang banyak untuk rebuy atau membeli ulang Jadon Sancho, gue nggak tahu. Tapi tetap gue harapkan Jadon Sancho bisa main bagus di Dortmund, menemukan kembali skillnya, supaya di musim panas kita bisa jual dia ke pembeli yang terbaik. Mungkin itu. Tapi ya tetap gue pengennya Jadon Sancho tetap keluar dari Manchester United. Mau itu pelatihnya Erik ten Hag ataupun bukan, Jadon Sancho tetap harus keluar. Berita transfer yang kedua yang menurut gue big news dan aneh adalah kabar tentang Anthony Martial. Ya, si duta jalan sehat ini menolak pinangan dari Fenerbahce, Marseille, dan juga klub dari Saudi. Dia bilang dia ingin mempertahankan dan ya ingin niru Harry Maguire lah sama Scott McTominay. Ingin mendapatkan kepercayaan kembali dari Erik ten Hag. Dia memanfaatkan sisa kontraknya 6 bulan ini. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Yakin Erik ten Hag suka frontline pressing ya. Frontline pressing, dia suka striker itu lari-lari memblok upaya build up dari bawah dari lawan. Dan dengan kondisi Martial yang sering cedera, gue gak yakin dia bisa memaksimalkan tubuhnya untuk bermain dengan stylenya Erik ten Hag tanpa dia terganggu oleh cedera di kemudian hari. Jadi menurut gue ini cukup gimana ya, cukup egois menurut gue cukup egois Anthony Martial. Dan yang berikutnya adalah dia memang pemain yang disukai oleh Joel Glazer ya. Jadi kalau Joel Glazer suka dengan Martial, ya akan diturutin lah sepertinya ya, karena gue yakin Martial seperti yang kita ketahui skillnya, close control, finishingnya bagus. Cuman dia kadang ogah gerak, dia males ya. Dan ini akan jadi tantangan buat Erik ten Hag 6 bulan ke depan. Karena apakah Erik ten Hag akan terus-terusan menggunakan Rasmus Højlund? Karena menurut gue gak mungkin juga Rasmus Højlund dipaksa terus bermain. Harus ada pengganti ya. Penggantinya gak ada ya, hanya Anthony Martial. Jadi Erik ten Hag terjebak dengan Anthony Martial untuk 6 bulan ke depan. Apakah Erik ten Hag bisa memanfaatkan
gaya bermain dari Anthony Martial, atau sebaliknya Anthony Martial bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Menarik untuk kita tunggu ya. Kemudian ada juga berita loan deal lagi Hannibal Mejbri ke Sevilla, masih on progress, dan juga Facundo Pellistri diminati oleh beberapa klub. Dan memang posisi Pellistri ini akan jadi sangat sulit apabila dia bertahan di Manchester United, karena di sayap kanan jelas Anthony adalah anak emas dari Erik ten Hag. Kemudian ada Amad Diallo, tipikalnya sama, pemain sayap dengan kaki kidal yang beroperasi di kanan untuk cut inside dan melawan shooting maupun passing. Dan menariknya dari kedua pemain tersebut, yang paling nggak pernah passing adalah Anthony. Yang sering passing justru Pellistri, ya. Karena Pellistri cara melewati pemain itu lebih keluar ya. Kalau Amad dan juga Anthony cut inside. Ya, jadi kalau gua jadi Pellistri dengan sisa 18 bulan kontrak, ya gua akan memilih untuk dipinjamkan aja daripada gua nggak dapat menit bermain. Gua nggak bisa berkembang kalau cuma latihan-latihan aja, gitu ya. Kemudian terkait dari CEO Manchester United yang masih belum terselesaikan. Tadinya gue ngira Dan Ashworth. Ternyata Dan Ashworth ini kan dia masih in charge di Newcastle United. Jadi butuh uang yang sangat banyak mungkin untuk menggoda Dan Ashworth untuk join Manchester United sebagai CEO. Dan menurut gue itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua, kemarin datang juga Jean-Claude Blanc, ya, ex-nya CEO dari Juventus dan juga PSG, yang sekarang kerja di Ineos. Ya. Jadi nggak mungkin Manchester United mempekerjakan si Jean-Claude Blanc sebagai CEO karena dia karyawan dari Ineos kan. Dan solusinya adalah David Gill, ya. David Gill yang sebelumnya digantikan oleh Richard Arnold dirumorkan akan kembali ke Manchester United untuk bisa berperan lagi dalam memberikan keputusan terkait masa depan klub, terutama pada rekrutmen. Karena kalau komersial, gue yakin Glazers dan kawan-kawan itu lebih jago. Ya. Tapi dari segi sepak bola, gue yakin David Gill sepertinya pembeli hire David Gill ini sepertinya ya agak desperate ya. Karena ya nggak ada yang mau lah kerja di Manchester United dengan tight budget yang seperti itu ya. Budgetingnya sangat ketat. Lu mau nyusun pemain A, B, C, D, E, F, G, tapi lu nggak dikasih duit, ya lu harus main prioritas atau jual pemain dulu baru lu beli pemain baru. Dan itu nggak mudah jual pemain Manchester United. Seperti kita ketahui, gajinya ketinggian. Kenapa Manchester United selalu menawarkan gaji lebih tinggi? Karena Manchester United tidak bisa menggaransi pemain yang join Manchester United itu bisa main di Liga Champions setiap tahunnya. Karena kita inkonsisten, ya, sangat inkonsisten. Kemudian fakta yang menarik berikutnya adalah yang ingin saya bahas. Rasmus Højlund secara statistik itu adalah striker dengan minim distribusi atau minim umpan. Dia peringkat 1. Jadi dia striker yang sangat tidak diberikan servis atau umpan oleh pemain-pemain seperti Marcus Rashford, Martial, Anthony maupun Bruno Fernandes. Dan uniknya lagi, Bruno Fernandes adalah pemain yang paling banyak menciptakan peluang. Dia nomor 1. Jadi gue bingung banget. Ini gimana ya? Bruno Fernandes, pemain terbanyak dalam menciptakan peluang di Liga Inggris. Sedangkan Rasmus Højlund, sang striker yang bermain di Manchester United, klub yang sama dengan Bruno Fernandes, malah gak dapet assist. Dia striker yang sering dicuekin oleh teman-temannya. Intinya itu. Gue gak paham cara berpikirnya statistik ini, karena itu sangat kontras banget. Gue gak tahu
Karena yang gue tahu mungkin Bruno seringnya umpan ke sayap ya, ke Rashford maupun ke Garnacho ataupun ke Anthony, dan mereka melakukan shooting ya. Jadi ini ya inilah Manchester United yang sedang dalam proses rebuild, tetapi pemain-pemainnya sudah mulai masuk ke usia yang mendekati 30 ya. Bruno sudah mendekati usia 30. Kemudian update berita dari Rafael Varane. Ini dia ditawarkan kontrak baru oleh Manchester United tapi dengan pengurangan gaji. Sepertinya semua pemain akan diperlakukan seperti itu ya, karena MU ingin ada salary cap, batasan gaji yaitu mungkin 200.000 per minggu maksimal. Cuman permasalahannya ada sekitar 4 pemain yang gajinya 300-an atau di atas 200. Jadon Sancho, ya, Marcus Rashford, Rafael Varane, dan Casemiro. Jadi kalau kita menyingkirkan Casemiro, Rafael Varane untuk dipotong gajinya dengan kontrak baru, terus gimana dengan dua orang ini? Yang satu udah di loan, rencana mau dijual. Marcus Rashford tinggal. Gajinya gue dengar-dengar 350.000 per minggu. Dan itu luar biasa membebani keuangan dari klub sehingga Manchester United terbelit aturan financial fair play. Oke. Kemarin melawan Wigan Athletic kita menang 2-0, tetapi ya mainnya gitu-gitu aja sih. Ini melawan peringkat 18 dari Liga 2 atau liga di bawahnya Championship, dan mereka setelah lagi degradasi mau nggak tahu ke liga apa. Dan MU hanya mencetak 2 gol, satu dari Diogo Dalot ya, tembakan pelengkungnya, kemudian satunya adalah hadiah penalti ya. Dan harusnya pemain seperti Scott McTominay dan juga ya Marcus Rashford maupun Rasmus Højlund dan Garnacho bisa at least mencetak masing-masing 1 gol, karena masing-masing memiliki peluang emas semua, tapi gak ada yang mencetak gol. Dan ini tentu saja menjadi masalah bagi Manchester United, dan kita akan ketemu dengan Tottenham Hotspur di hari Minggu ya. Untungnya Hotspur cedera ya, James Maddison playmakernya cedera, Bissouma dan juga Pape Sarr dipanggil AFCON, Son Heung-min dipanggil Korea Selatan untuk Piala Asia. Jadi peluang kita masih 50-50 melawan Tottenham Hotspur. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan dari transfer dari Fabrizio Romano maupun klub, dan juga kita lihat bagaimana cara Manchester United bisa meredam agresivitas permainan highline dari Ange Postecoglou Tottenham Hotspur. Terima kasih sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan dukung channel saya. Saya Widi Sasongko. Salam sepak bola.